Ketersediaan bahan pokok dan bumbu masak di sejumlah pasar di Bandar Lampung terpantau melimpah. Namun sebagian besar harganya naik dibanding di awal tahun baru lalu. Di antaranya terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat pada Selasa pagi. Sama seperti di daerah lainnya, harga cabai dan ayam potong yang naiknya paling tinggi. Harga cabai rawit kini tembus Rp80.000 per kilogram. Padahal di pekan lalu masih di kisaran Rp50.000. Lalu cabai merah yang semula Rp40.000 kini jadi Rp65.000 per kilogram. Kemudian cabai caplak atau cabai setan kini Rp75.000 per kilogram. Setan cabai rawit 90. 80. Kalau cabai besar itu merah. Cabai besar 65. Kalau bawang Bawang enggak normal. berapa, Mbak? 38, 40. Masih normal ya? Yang naiknya paling tajam apa, Mbak? Cabai rawit. Sementara itu, harga daging ayam potong juga naik drastis, yang semula di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini jadi Rp28.000 per kilogram. Dampak kenaikan harga tersebut, warga mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Ya, kenaikan sebelumnya tahun baru udah naik. Udah naik. Dari berapa? Hah? Sebelumnya berapa? Sebelumnya yang ayam kecil itu sempat 25, sekarang 28. 28. Biasa ya kita namanya orang kecil ya. Ya terlalu Mahal ya? mahal gitu. Terus cara mengatasinya gimana, Bu? Maksudnya belanjanya berapa? Ya, kita berbagi aja, sedikit berbagi. Dikurangin ya pembeliannya, Bu? Kurang, saya kurang biasa beli sekilo, setengah kilo beli seberapa. Para pedagang tidak tahu penyebab pasti melambungnya harga cabai dan ayam potong tersebut, karena sejauh ini pasokan dari agen masih lancar. Namun mereka memperkirakan penyebab kenaikan harga akibat cuaca buruk sehingga banyak petani gagal panen dan tingginya ongkos angkut dampak tingginya harga bahan bakar minyak atau BBM saat ini. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Harga ikan naik yang dipicu pasokan dari nelayan terus menurun dampak cuaca buruk, angin kencang, dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut terpantau di pelelangan ikan di Kelurahan Gudang Relang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Selasa siang. Kenaikan harga ikan mencapai Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis ikan laut, seperti ikan tongkol dari Rp35.000 kini jadi Rp40.000 per kilogram. Ikan kembung dari biasanya Rp20.000, kini Rp25.000 per kilogram. Lalu harga cumi-cumi yang semula Rp60.000, kini jadi Rp65.000 per kilogram. Menurut pedagang, pasokan ikan berkurang karena banyak nelayan tidak melaut akibat cuaca buruk. Pengaruh ya ikannya pada kurang. Kurang pasokannya ya? Kurang pasokan. Tapi harga berdampak ke harga ikan. Iyalah, tapi penjualan mah ibaratnya orangnya yang ini kitanya. Nggak ngaruh. Pembeliannya tinggi. Tapi kalau harga, Bu? Ya harga ya tinggi. Tinggi ya, Kalau karena udah memang naik stoknya gini nggak mah. ada. Ya, Ada kenaikan berapa, Bu? Kalau per kilo biasanya? per kilo biasa paling kayak ini ya lumayan sih 3.000 5.000. Nelayan juga tidak ingin ambil resiko melaut dalam kondisi cuaca buruk. Mereka khawatir kapalnya tersapu ombak besar serta membahayakan nyawa. Untuk mencari tambahan penghasilan, para nelayan mengisi waktu dengan bekerja serabutan. Ya ada sih pengaruh Pengaruhnya? karena cuacanya nggak bersahabat sama nelayan. Pengaruhnya apa, Pak, yang paling banyak gitu, Pak? Pengaruhnya penangkapan nelayan ini agak berkurang Dibandingkan yang normal? dibanding yang cuacanya lagi panas. Cuaca buruk yang melanda perairan Laut Lampung terjadi sejak lebih dari 1 bulan lalu. Untuk sementara waktu, para nelayan memilih libur menangkap ikan. Mereka menyandarkan kapalnya di dermaga sembari memperbaiki kapal dan jaring. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pengurusan Identitas Kependudukan Digital atau IKD di Bandar Lampung hingga pekan pertama tahun ini masih sepi peminat.
Hal tersebut karena hingga saat ini instansi pemerintah dan swasta, perbankan hingga urusan transaksi dan perjanjian khusus lainnya masih menerapkan syarat dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK fisik atau manual. Sejak produknya diluncurkan pada Mei 2024 lalu, baru sekitar 154.000 orang atau 21% warga Bandar Lampung yang telah mengurus IKD. Sedangkan jumlah warga yang telah memiliki KTP sebanyak hampir 800.000 orang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung menyatakan telah meningkatkan sosialisasi pembuatan IKD kepada warga. Tahun ini targetnya 50% warga Bandar Lampung mengurus IKD. Total wajib KTP kita adalah 770.000. Nah, yang sudah IKD, sudah mengaktifasi IKD ada sejumlah 21% dari total wajib KTP-nya. Ada kesulitan nggak sih Bu kepada masyarakat yang belum buat IKD? Ya, jadi masyarakat yang belum buat IKD mungkin kendalanya masyarakat belum merasakan manfaatnya mungkin ya IKD ini peruntukannya untuk apa, kemudian juga belum tersosialisasi manfaatnya untuk apa gitu. Terkait dengan aktivasi IKD juga sekarang memaksimalkan pelayanan di tingkat kecamatan. Jadi 20 kantor kecamatan sekota Bandar Lampung ini bisa melayani pemrosesan dokumen kependudukan. Jadi tidak perlu lagi datang ke Disdukcapil untuk pelayanan offline, silakan datang ke kantor kecamatan. IKD merupakan dokumen kependudukan elektronik yang berbentuk aplikasi digital dan dapat diakses di ponsel berbasis internet. Kedepannya, IKD akan jadi kunci mengakses 9 pelayanan publik pemerintah, mulai dari layanan kesehatan, bantuan sosial atau bansos, surat izin mengemudi atau SIM, administrasi kependudukan, pendidikan, hingga transaksi keuangan negara. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.